Halo Max, apa kabar? Halo Crime Sheet, halo Boam, halo Odli. Gimana kabar, baik lah ya? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Gini-gini aja hidup. Gimana nih di awal 2025 yang udah sampai Februari ini? Februari 2025 udah banyak kejadian-kejadian unik ya. Ini. Tapi seenggaknya tiap hari masih bisa merayakan hal-hal kecil lah bareng anak-anak. Itu sih yang terpenting. Iya, yang penting. Ya, Masih bisa main lah, masih bisa hangout bareng anak-anak. ya, di Masih- samping sibuk ya, Ya, sibuk. Sibuk main juga. nggarap ya, glue juga ya kan? Lagi sibuk sama Glue juga. Sama ngurusin anak-anak juga. Eh, Ke band. Begitu aja Iya. sih. Keren, udah sampai Februari kan, apalagi ya itulah waktu berjalan cepet gitu ya kan? Iya, anjir. nggak berasa kan? Asli dari Januari ke Februari. Terus apalagi kemarin gue lihat-lihat tuh Sentra udah tur ya di awal tahun ya. Ya, kemarin kita sempet tur bareng Defy kan. Defy kebetulan kemarin ada main di Bandung. Oh, Terus Elan tiba-tiba ngontak buat gimana kalau nambah titik yuk sama Sentra gitu. oh iya. Jadi kita nemenin si Defy sih 2 titik di Cirebon sama di Jakarta kemarin. Jakarta ya. Di Cirebon di handle sama Sama Asep. Asep. Shout Shout buat Asep, Komandan air Or panasnya. City Crew. Kalau buat- Jakarta Jakarta sama Free UK, Free UK, sama shout Aceh out dan Free UK. kawan-kawan lah. Oke Max, mungkin ini beberapa pertanyaan bisa lo jawab sih Tapi dengan point of view lo, terus dengan apa ya, insight yang lo dapetin sampai sekarang ya kan, kayak ya meliputi hardcore sama beberapa band dan juga beberapa frontman yang merubah point of view lo gitu kan. yap. Oke. Ya kalau secara personal kan gue kenal lo dekat lumayan lama ya, ya kan dari SMP Iya. sampai Saiki ya sekarang. Iya, wi. Sustain, bro. Sustain, bro. Hardcore. Nah, first gigs yang bikin lo klik sama hardcore itu masih inget gak kapan? Kalau masalah kliknya tuh kayaknya pas ini sih. Pas gua pertama kali ke Rossi Eh, di rilisnya Braveheart, rilis The Seal. Braveheart Karena ya. kan sebelumnya gue tahu hardcore kan ya hardcore heavy dan mostly band-bandnya tuh adanya di luar Jakarta lah, iya. mostly yang gue tahu. Paling yang di Jakarta gue taunya ya Final Attack, terus kayak band yang lainnya paling kayak dulu gue dengerinnya Strike Out, gitu-gitu kan. Dan mulai di pas rilisnya Braveheart itu gue baru tahu tuh kayak anjir ternyata sub hardcore tuh lumayan masif juga di Jakarta, terus kayak hardcore-nya tuh lumayan beda kan. Iya. Di inian gue apa namanya di hidup gue beda gitu, biasanya kayak hardcore dengan Tuk guy. inian talk guy, terus dengan inian apa potongan-potongan chunky gitu. Nah ini lumayan agresif gitu-gitu dan semangatnya oke banget. Dan dulu juga pas selesai gua nonton tuh jadi lumayan ngulik tuh kayak sotoy-sotoyan jadi anak-anak straight edge gitu-gitu lah. Zaman kapan sih itu? Kayak SMP ya? Iya SMP kan. Dulu kan gua masih ini kan apa namanya kalau ke gigs sama abang gua lah dulu, Iya. Rossi. Habis itu baru tuh 2013 2014 banyak kan teman-teman kita dulu. Yang Ya gitu sih, pengenalan yang hardcore banget sih dari Braveheart rilis The Seal sih, karena dari crowd-nya aja sih yang kayak nge-attract gua buat kayak anjir. Iya. Semangatnya gitu kan, posi. banget ya? Iya, intimate banget. Dan seru aja ngelihatnya. Kontakannya oke sih. Tapi gitu sih, Em. 2013-an tuh ya, Iya, 2000, iya kayak rilis The Seal tuh segituan ya. 2012, 2013 kalau salah deh. Emang Lupa gua. itu ya start dari situ ya lu juga kan sama teman-teman Jakarta Utara kan ngebangun juga tuh ya beberapa ya. Itulah Kayak starting pointnya ya. starting point lah bisa dibilang lah ya. Kayak emang bener-bener
mau into banget di hardcore tuh ya karena itu sih yang nge-trigger gue sampai sekarang gitu. Sama anak-anak ya, anak-anak Jakarta hardcore pada awal-awalnya Iya kayak gue lumayan nge-look up kan, kayak dari cara mereka nongkrong dengan stylenya yang paling beda gitu. Kayak ya nggak bisa dipungkiri lah bro, anak-anak hardcore stylenya paling nyentrik soalnya. Udah orang tuh udah bisa nge-identify kayak tanpa dia tahu gitu, kayak wah, tanpa anak-anaknya pakai kaos hardcore pun kayak pasti kayak orang sekumpulan itu dengan orang banyak gitu pasti udah mengira oh ini anak hardcore nih gitu, tanpa dia pakai kaos band hardcore gitu lah. Ya identitas lah. Identitas sih. Udah melekat banget soalnya. Ya itu sih yang gue banyak belajar di ya terutama di Jakarta sih. Yang bikin kayak anjir keren banget kayaknya deh kayak gini gitu. Makanya sampai sekarang ya keep on track. Ya masih inilah masih berjalan terus di hardcore gitu. Iya sih. Lumayan konsisten aja sih yang penting. Yoi. Terus kan Braveheart jadi salah satu starting point lu. Lu nyampe saat ini ada gak sih yang frontman yang lu cukup look up gitu? Yang lu kepikiran saat ini gitu? Frontman lokal apa? Boleh lokal, boleh luar. Oh luar sih. Luar ya paling Scott Vogelnya Terror sih. Scott Vogelnya Terror tuh lumayan atraktif kalau di stage ya. Ya terus kayak speech-nya juga oke. Terus apa lagi ya? Pat Flynn apalagi? Pat Flynn sih. Ya itu juga Pat Flynn juga Havert juga jadi starting point gua buat masuk hardcore lah, kenal hardcore dan kayak lumayan nge-look up lirik-liriknya. Effort gitu-gitu itu lumayan nyentuh banget lah, maksudnya kayak lumayan ngebakar gua lah. Kayak nggak sembarangan gitu kayak nulis liriknya. Iya sih. Cara dia speech tentang sosial kayak gitu-gitu. Itu yang ngebuat mungkin nggak gua doang kali ya yang kayak gitu ya. Orang ya. Ya mungkin beberapa orang di luar sana juga pasti ngerasa kayak Scott Vogel, Aaron Bedard juga tuh Ben. Terus itu siapa si Pat Flynn. Itu tiga itu tuh ya? Iya 3 itu sih paling. Kalau lokal anak-anak sih. Anak-anak lumayan sih, kayak lumayan bisa jadi ya bisa jadi influence lah. Mirroring gitu ya. Iyalah ya. jadi mirroring kayak anjir kayak ya normalize mengidolakan temen aja lah. Iya sih, iya. Iya kayak keren banget sih anak-anak punya style masing-masing. Paling kalau tertujunya paling gua ke Bang Ajus, Mang Wits. Itu sih. Rata-rata. Paling Mang Wits sih. Karena dulu Final Tech juga lumayan jadi lu ya, keberangkatan lu lah bahasanya ya. Itu sih paling. Berarti emang kalau yang gue lihat sih emang dari mereka speech ya kan? Iya, dari mereka speech juga apa yang mereka bawa, kayak isu-isu yang lagi rame. Mereka lumayan aware dan kayak dan memang seharusnya kita seperti itu itu kayak peka terhadap sekitar ya, at least lu ngebantu lah apa yang ada di sekitar lu, ada yang kesusahan apa gitu ya. Isu-isu sosial sih yang emang harus diangkat gitu, apalagi kita hidup di negara yang tolol ya sih lu. Pemerintah yang baru ini kan lumayan bego menurut gua kan. Ya apalagi yang bisa diharapin selain kita semua gitu. Kalau bukan kita yang gerak gitu, kita yang mulai, mau siapa lagi gitu. Sama ngejaga teman-teman juga. Iya, ya jaga teman, jaga sekitar, jaga keluarga. Iya. Ya gimana caranya biar bisa tetap hidup di pemerintah yang kayak gini. Ya kita semua lah saling jaga gitu. Berarti emang kebanyakan dari apa ya? Yaitu stage ads juga sama. Iya, statement mereka yang ngebuat kayak ya membuat gua kayak berpikir hardcore, kayak nggak cuma lu dateng, have fun, cabut tidur di rumah sampai nunggu ada acara lagi gitu. Iya. Selain itu
ya dari speech-nya teman-teman itu lu bisa ambil dari liriknya, lu bisa sing along kayak ngekspresin apa yang lu emang bener-bener aminin lah istilahnya. Ya mulai dari situ lah kita belajar lah dan kayak bisa nyatuin pemikiran kita semua gitu dan bisa lebih kritis lah intinya. Nggak cuma gitu-gitu aja gitu. Emang punya keresahan yang sama lah iya, ya. Iya. Ya pasti kita ya berdiri di ini sih di keresahan yang sama lah. Makanya adanya hardcore punk. Ya no rules bro, kayak kita emang berdiri ya di luar istilahnya ya buat ngebangkang lah. Iya. Kayak aturan-aturan negara yang kayak gini yang lumayan ngepres kita ya. Yang ngerugiin lah. Ya itu adanya kita sih harusnya. Jadi bisa antitesis. Iya. Bisa ngebakar semangat lah kayak ngebantah aturan-aturan yang nggak make sense aja gitu. Sama ya itu escape lu sama penataan lu ya kan. Iya. Pasti satu. Iya, bisa ngebangun pola pikir lu juga kan pada saat itu jadinya. Hardcore ya itu sih. Ya selama lu digging sedalam mungkin ya pola pikir lu jadi bakal bertambah, jadi bakal tajam jadinya. Nggak ya udah, nggak cuma mosing doang gitu, no konteks. Ya lo jadi crowd killing gitu-gitu ya emang nggak masalah sih sebenarnya, cuma ya ajang lebih betternya ya lu bisa setelah lu nonton gigs hardcore punk ya lu ada yang bisa lo bawa balik lah gitu, dan ada ada bahan obrolan yang bisa lu ambil nanti gitu jadi bahan tongkrongan ngobrol. Iya, jadi saling tuker, sharing kan lebih seru kayak gitu kan, timbang cuma having fun-nya doang. Ya having fun ya pasti having fun bonus lah. Itu mah ya senang, itu emang udah bonusnya, apalagi ya kan. Iya. Gitu kan itu terus, sih. Oke, next, thank you. Terus kemudian itu kan ada di dalam beberapa project kan band kan, di Sentra, Misil, terus di Nobody Safe ya kan. Satu lagu yang lu buat, entah itu dari lirik atau aransemen, tapi lebih ke lirik sih. Itu dari 3 band itu apa yang menjadi anthem lu nih? Paling apa ya? Mungkin dari Sentra sih, karena memang awal gue bikin band kan di Sentra kan. Ya proses belajar gue juga dalam nulis lirik gitu-gitu ya awalnya di Sentra juga sih kayak ya mencoba kritis lah terhadap sekitar dengan masalah-masalah isunya gitu yang menurut gue jadi benar-benar lagu sih di saat itu ya, maksudnya kayak benar-benar gue bisa bikin lirik yang menurut gue masih gue pegang gitu sampai sekarang dan masih relevan ya. Live Trap sih. Live Trapnya Sentra tuh. Itu gue bisa emang dari awalnya juga emang gue bikin emang pas lagi fucked up banget kan. Kayak ya tentang fuckboard. Iyalah. tentang menyalahin kehidupan lah gitu lah, kayak manusia hidup ya ngapain lagi sih, ya cuma apa ya istilahnya, cuma hidup cuma buat bernapas doang gitu, kayak gimana caranya buat nyambung napas untuk selanjutnya gitu. Ya kita semua budak sih, kita semua boneka gitu. Ya itu sih intinya. Pemikiran quarter life crisis itu ya. Iya, bisa dibilang gitulah. Kan? Di dalam inilah tahun-tahun itulah. Dan itu juga keluar kan pas Covid juga kan. Menurut gua ya lumayan ngena sih buat gua pribadi sih. Berarti emang tentang keresahan lu sama keresahan sekitar gitu ya. Sekitar dan kehidupan sih. Itu sih paling yang ya Misil juga isinya ngeren doang sih. Kalau misalnya emang proyekan gue emang pengen marah-marah aja sebenarnya.
kayak ngatain orang gitu-gitu aja sebenarnya. Full. Ya tapi beberapa lirik kan juga dibantu sama lu sama lu Boam kan. Ya pengennya ya ada message yang bisa diambil kan, Iya. kayak kita generasi berkelanjutan gitu-gitulah. Sustain lah Iya, ya. yang harus sustain dan konsisten lah. Itu sih. Pengen ngasih tahu aja kayak energi mudanya lah istilahnya. Biar pancing juga. Berarti Itu emang sih. live trap ya? Live trap sih. Yang awal-awal gue bener-bener kritis bikin lirik sih di live trap sih. Oke. Berarti tahun 2020 2020. Kelar Covid itu ya? Masih Covid, Masih Covid ya? Iya, masih Covid kayak live trap tuh. Oh. Keluarnya juga tahun segitu. Sorry gue sambil ngerokok ya. Yoi, aman Max. Terus tahun lalu juga ya di akhir tahun tuh lu sempat ngunjungin Thailand juga kan? Di Concrete Jungle ya? Iya. Itu gimana experience lu Max? Iya sih. Dreams comes true kan nonton Iya Marauder? sih. Nonton Marauder sama Kickback sih menurut gua kayak pengalaman yang nggak bisa gua ulang lagi mungkin ya. Kayak itu juga gua nggak beli tiket tuh H-3 dan ada inilah apa namanya problem tolol gitu menurut gua kayak terus udah beli tiket berangkat ternyata paspor gua habis juga jadi nggak bisa beli tiket balik. Aduh. Terus gua beli tiket PP dengan tanggal yang sama di hari itu. Ya banyak lah tapi yang kebayarnya itu sih nonton Marauder, nonton si Balba juga, ada si Balba, Piece of Kane, Scorch. Tapi gongnya kickback sih karena pada saat itu emang gue bener-bener lagi digging kickback banget. Terus kayak ngelihat maksudnya gong pas aja gitu momennya kayak pas gue lagi into kickback banget tiba-tiba ada pengumumannya anjir kickback main. Dan kebetulannya anak-anak juga ada yang main kan. Kipitril sama Defy waktu itu kayak itu juga achievement juga sih ngeliat temen-temen bisa main sama ya bisa dibilang legendnya lah, living legend iyalah ya. Bisa main sepanggung gitu menurut gua achievement di anak-anak lah turut bangga banget. Itu sih ya sisanya di Bangkok gitulah. Strolling around lah kayak apa yang lu dapet dari drifting tuh? Iya kayak kaget juga ternyata kayak kaos band gua kemarin dapat Victory Record rilisan 2000-an gitu cuma kok dirupiahin tuh cuma 25.000 anjir. Gak ngerti kayak iya, itu ya. 25.000 terus dapat kaos gift yang Monster Delight. Yang merah ya? Iya, yang Lift My Pain belakangnya. Back ini apa namanya backprintnya Lift My Pain gitu. Iniannya live gitu, foto live. Itu gua dapat berapa? 120 lah kalau dirupain. Ya masih banyak sih sebenarnya cuma emang karena gua pikir gua bagasi aja. Jadi takut nambah bagasi kan. Udah seret banget duit, bro. Hancur-hancuran itu kemarin, parah-parahin aja makanya. Kelar kerja lagi itu ya? Iya, pas lagi cabut-cabutnya kerja. Ya self reward lah. Biar nggak pusing-pusing banget. Itu sih. Jadi kalau suasananya jajanannya gimana kan? Thailand kan terkenal karena jajanan juga ya kan? Gak banyak jajan sih gua. Mostly buat sama anak-anak kemarin nge-press budgetnya gara-gara nge-press budget terus ya udah makan sevel aja. Makan sevel juga enak-enak aja gitu. Masih bisa kemakan ya paling makanan-makanan street food. Gue nggak ngerti sih makanannya apa tapi enak-enak aja sih. Enak. Lebih ke jajan rock kayaknya. Iya, kebanyakan jajan rocknya sih. Beli merch di sana. Maksimalin lah. Maksimalin sih. Dibanding beli mahal kan ongkirnya. Itu sih. Oke. Terus itu kan Bangkok ya. Selama lu ngeband nih dari dari sentra ke misil terus Nobody Safe, kota yang memorable buat lu di mana Max? Terus kenapa itu jadi memorable? Waduh, tur sama anak-anak menyenangkan semua lagi Am. Serius itu menurut gua momen-momen keluar kota ya nggak keluar kota sih ya main lah sama anak-anak ya. Gitu ngeband itu semuanya terekam dengan baik dan sangat memorable sih menurut gua. Cuma kalau nanya kota,
Kota paling ya Malang sih. Malang ya, second home lah Iya, ya. Malang lumayan berkesan banget buat gua lah. Di titik-titik awal gua juga kenal sama anak-anak Malang juga. Itu banyak hal yang gua ini banget sih. Gua kenang banget. Di luar itu paling kayak ada Surabaya juga anak-anaknya seru-seru tuh. Ya. Surabaya, Jogja, Kuningan. Seru, Cirebon juga anak-anak seru walaupun kita nggak pernah ke Cirebon. Seru-seru sih. Ya itu sih. Makanya kalau keluar kota yang dimaksimalin ngobrol sama temen-temen sih kayak kemana. Bego-begoan. Iya, bego-begoan. Seru-seruan gitu. Ya itu yang membuat kita sustain gitu. Pertemanannya sih yang bisa diambil, sharing-sharing. Ya nggak sharing-sharing band doang kan. Iya, kehidupan. Sharing kehidupan gitu, apa yang lagi disukain gitu, ya movement mereka lagi ngapain gitu kan. Itu sih. Tapi mostly di ini sih apa namanya, di Malang sih yang banyak kenangannya gue, memorable ya. Emang Sentra awal tur sempet sana juga kan? Iya, Sentra awal tur dulu Solo sama Malang dulu pas Covid lah gitu. 2021 gitu. Apa 2000, iya lupa deh. Emang beda kota, beda experience lah Iya, ya? beda kota, beda experience aja sih, seru-seru aja gitu. Kulinernya juga ya? Kuliner apalagi jangan lupain sih. Kuliner tiap kota tuh menyenangkan gitu. Keren Dan sih. unik-unik makanannya biasanya. Terus kan kita udah ngebahas tur. Nah, band lokal yang lu rekomendasiin apa sih, Cok? 3 deh. 3. Iya. Yang lu mungkin kepikiran saat ini ya. Kalau Jakarta sih Expect sih. Expect ya? Expect, gue suka banget sama Expect sih. Expect, terus Insane. Album barunya keren banget, EP-nya tuh baru kemarin rilis. Kalau luar kota, paling satu lagi luar kota ya. Luar kota Seeds sih. Seeds ya? Seeds lumayan oke lah. Di luar itu dia masih mainin Turning Point-an. Iya. Ya segelintir Fury dan lain-lainnya gitu, menurut gua oke lah, melodic hardcore yang gitu. Kalau Expect kenapa lu jadiin pilihan? Expect karena orang-orangnya masih muda-muda juga sih. Iya sih. Terus mainin kayak no Tolerance kan menurut gua keren aja gitu. Iya sih. Mantep sih. Di luar itu berarti diggingnya oke gitu kan. Yoi, masih muda ya. Iya, kan masih ya? muda berarti ya oke lah. Bisa main alat juga dengan pace yang cepet. Menurut gua berarti ya bisa dicontoh lah. Iya. Teman-teman Expect tuh. Berarti emang ngediggingnya bagus gitu. Sih. Dalam. Kalau Insane tuh kenapa? Insane emang karena gua seneng musiknya aja sih. Konsisten ya, juga sih ya kayak konsisten gitu kan, kayak musiknya dari awal dia rilis sampai sekarang tuh udah pakemnya gitu loh. Lu tanpa lu ngelihat aja gitu, tanpa ngeliat EP-nya terus cuma dengerin doang, pasti lu udah ngerasa anjir ini mah soundnya Insane udah. Dan suaranya Mas Will juga lumayan khas juga kan. Itu sih yang ngebentuk. Kalau Seeds ya tadi ya? Ya kalau Seeds itu sih. Beberapa. Karena emang gue suka Turning Point juga. Terus dia masih mainin yang kayak gitu-gitu. Klasik-klasikan gitu. Ya masih oke lah, melodic hardcore gitu. Dan menurut gue juga di kalangan dia beda sendiri aja maininnya gituan. Iya. Oh sama satu lagi band Surabaya sih kalau boleh, Crawl. Gue suka Crawl. Pernah satu panggung kita kan ya? Iya, kita di Sentra. Misil pernah satu panggung tuh di Surabaya kemarin. Crawl keren sih. Stompingan. Freedom vibes lah. Freedom vibes. Iya sih. Itu sih. Terus, ini yang mesti gue lupa. Tapi ini out of ini sih teks sih. Menurut lo antara streetwear dengan hardcore itu matching gak sih, Cok? Gimana tuh gimana tuh? Streetwear sama hardcore ya. Streetwear menurut gua bonus sih. Bonus ya? Bonus
ya pasti apa ya? Apapun yang ya menurut gua streetwear adalah respon dari scene itu sendiri sih. Apalagi kalau streetwear-nya besar di komunitas kan. Iya, iya. Ya itu lumayan nge-support kita juga gitu sebagai band, sebagai komunitas Iya. gitu kan. Ya itu nggak bisa dipisahkan sih Pisahin. streetwear dan ini. Apalagi kita kan ya scene-scene yang lahirnya emang udah di jalanan gitu. Iya. Dan streetwear pun juga muncul. Dan streetwear pun juga bisa jadi identitas dari scene itu sendiri Iya. gitu kan. Bukannya apa ya? Bukan kayak sebagai produk dan semacamnya sih, lebih kayak statement aja. Statement sih. Adanya streetwear gitu. Dan itu ya nggak bisa lu Dilepas. bantah lah. Iya, adanya itu sih. Kecuali kayak orang yang nggak dari kita. Ya, gue paham. Kecuali kayak ada brand yang entah dari mana tiba-tiba riding moment Ah, pas hardcore lagi ramenya doang, terus pas udah sepi dia cabut sih. Fuck sih menurut gua. Brand-brand yang kayak gitu kan berarti nggak ada sumbangsi. iya bukan sumbangsi sih nggak ada kontribusinya sama sekali dong. Berarti emang ya pure nyari duit itu, Bener sih. nggak bukan ngebangun komunitas. Iya. Ya menurut gua streetwear dan hardcore ya gimana caranya bisa ngebangun komunitas itu sih. Makanya kadang ya streetwear dan hardcore bisa menjadi style tersendiri di kota itu, iya, bisa dibilang kan. Bener. Kayak ada streetwear yang kebangun di scene itu. Jadinya style kan, bro. Iya sih, kalau ya paling itu sih brand-brand yang cuma riding moment sih menurut gua ya Kurang lah ya. kurang sih. Dan buat apa juga lu kayak gitu, kurang-kurangin lah ya kayak gitu-gitu. Oke, tadi kan Concrete Jungle kan lumayan cukup memorable kan buat lu kan. Terus Iya, ada gak sih lumayan lah. tiga band lokal atau 3 band luar gitu yang wishlist lu nih di 2025? Yang mau diapain nih? Yang mau ditonton? Yang lu pengen tonton. Misalnya 2025 nggak kesampaian, ya udah deh 2000 kapan pun jadi wishlist lu gitu. Oh. Yang pengen lu tonton banget. Apa ya? Lokal. Gua kalau lokal gua nggak tahu bisa apa enggak sih. Ah, Bisa nonton lagi apa enggak, tapi gue pengen nonton Walk Fearless sih. Fuck Fearless ya. Karena dulu juga gara-gara Walk Fearless pun juga gue into effort tuh dulu. Terus apa lagi ya? Braveheart paling dengan formasinya yang awal gitu. Awal. Kalau bisa gitu. Pengen banget sih gue nonton lagi gitu kalau ada kesempatan. Satu lagi apa ya? Lokal tuh bingung gue lagi. Aja kalau nggak luar aja ya, Iya sih. luar. Oh, kalau luar sih banyak sih gue. Top 3. Top 3 ya. Top 3. Top 3 yang pertama yang pasti gue pengen nonton Hatebreed dengan setnya yang demo set album yang awal sih. Ya Satisfaction atau Under the iya. Knife gitu. Kalau bisa nonton gue pengen banget nonton sih. Hancur sih, pengen hancur-hancuran gue kalau nggak bisa. Terus kedua apa ya? Cold War gitu. Cold War sih. Cold War gue suka banget sih. Karena Cold War juga gue paham style hardcore yang bener-bener ya kalau bisa dibilang swag-swagnya hardcore Iya gitu. sih. Itu sih. Satu lagi Satu lagi Soul Search paling. Soul Search ya. Ya Soul Search. Gue emang dari awal dengerin Soul Search aja sih, kayak energinya terus dengan liriknya yang sangat ngejar ini gua banget sih itu sih. Banyak sih. Banyak ya. Iya sebenarnya banyak, di luar itu juga banyak banget. Iya. Tapi kepikirannya baru 3 itu lah Ya ya. itulah yang gua pengen nonton banget sih.
Itu sih. Semoga ada rezeki Ya, lah ya. semoga ada Kesempatan, waktu dan rezeki gitu, bisa nonton mereka ke luar atau ke sini. Bisa Oke lah lah ya. gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu kan, ya kan gua lihat juga cukup aktif juga penggunaan sosmed ya kan, di Twitter, di IG, terus juga nge-manage salah satu brand juga ya kan. Terus yang cukup fenomenal kan sekarang kan yaitu yang kita tahu tuh beberapa video terus di cut, terus yang blow up-nya tuh yang part-partnya yang cukup kurang enak lah dilihatnya lah, apalagi ya scene hardcore lagi nge-blooming banget kan. Terus ya itu yang di blow up-nya itu ya yang jelek-jeleknya lah ya. Yang ngeblunder-blundernya gitu. Menurut lu itu gimana, Max? Apakah disalahkan atau emang? Menurut gua kita yang bisa dibilang mendirikan dan mempertahankan scene ini sih, menurut gua cuekin aja gak sih orang-orang kayak gitu. Dan toh dia juga nggak di sini gitu, maksudnya nggak into. Menurut gua nggak usah dirawin lah kayak gitu, cukup diketawain aja gak sih orang-orang kayak gitu. Maksudnya ya, apalagi yang cuma akun-akun meme terus ngeblaming hardcore, terus ujung-ujungnya jualan merch meme sendiri gitu, ngejual kaos merchandise meme. Menurut gua nggak make sense anjir, tolol lu. Menurut gua kayak bukan waktunya ya udah kayak gitu gak sih. Kayak kalau lu care sama scene underground, nggak hardcore doang gak sih, segala scene yang ada di underground kan harus dijaga ya. Iya. Apapun itu gitu. Kalau lu cuma ngandelin sosial media, lu cuma buat fame, buat traffic gitu-gitu, terus cuma buat jelek-jelekin scene underground, menurut gua ya goblok aja sih, tolol aja menurut gua. Apalagi dia cuma buat memperkaya diri sendiri. Bener gitu sih itu. Buat ngapain anjir, nggak kepake lo orang-orang gitu. Nggak jelas aja menurut gua. Kalau respon kita mah cuek aja ya? Ya better diemin aja gak sih, lebih baik diem aja. Ngapain diurusin, masih banyak waktu yang bisa kepake buat hal yang lain gak sih, timbang lu ngurusin orang-orang tolol yang kayak gitu. Kalau emang dia berani gitu, ngomong aja depan gitu langsung. Kan kita ya open banget orangnya kan. Iya. Bisa menerima saran-saran, bisa menerima apa yang kurang. Ya feel free gitu. Mau ngapain aja. Tapi kalau di sosmed ngapain, bro? Bukan ranah kita yang kayak gitu-gitu mah. Kita mah cukup happy yang nggak dia tahu aja. Iyalah. Sosmed, iya sih. Iya, bro. Kayak waktu lu mendingan waktu lu dipakai buat ngedigging gitu. Buat ngobrol, sharing sama temen-temen lu. Atau kayak dengerin band-band lain gitu, misalnya di luar hardcore, atau lu bisa dengerin punk gitu, yang bisa najemin pikiran lu lebih lagi gitu. Cuekin lah ya. Iya, sempet-sempetin yang kayak gitu-gitu aja lah, ngembangin diri. Timbang sama-sama ngejelekin mah nggak ada habisnya, bro. Bener. Lanjutin aja apa yang lu pegang, apa yang lu aminin gitu. Iya. Kalau urusan orang lain mau ngomongin apa mah, biarin aja, cuek, bro. Ibarat lu mau jungkir balik, dia bilang lu ngapain juga, cuekin aja sih. Oh iya. Terus berarti emang ya udahlah, emang maksudnya itu juga kan di luar kontrol kita kan ya. Iya, di luar kontrol. Soalnya energi kita kan terbatas ya kan. Sosmed siapa aja bisa argumen, nge-reach gitu. Iya, nge-reach. Yang di luar kita pun bisa ngelihat gitu. Kalau lu ngeberesin satu-satu sih, nggak ada habis. Mendingan lu gawe nyari duit, bro. Weekendnya baru udah have fun sama teman-teman nongkrong. Timbang lu tiap hari nanggepin yang kayak gitu mah nggak ada habisnya, karena dia nggak tahu. Iya benar. Ya karena nggak taunya itu sih, karena nggak taunya itu makanya sotoy. Ya itulah, nggak usah diurusin yang kayak gitu-gitu. Yang gawe weekend ketemu teman, gawe aja, nyibukin diri sendiri. Digging something. Iya.
gawean ada masalah, cerita sama temen, Iya. having fun, bikin gigs, kelar gitu kan, dapat wawasan baru, hal-hal baru, Teman-teman baru. teman-teman baru kan. Insight baru ya. Iya, insight-insight baru timbang lu ngurusin orang di sosmed. Nah. Cuekin dah. Yoi. Oke Max, last not but least nih. Menurut lu tuh di scene hardcore ini kedepannya tantangannya apa sih? Apakah ya itu tadi karena lagi ramenya nih after covid, terus di tahun-tahun kedepannya bisa sepi, terus cara mensustainkan itu gimana menurut lu Max? Nggak ada yang bisa diapa-apain sih sama hardcore, Am. Natural aja gak sih? Don't expect too much Kayak lah lu ya. nggak usah gimana ya? Hardcore emang nggak usah diseriusin banget gak Iya, sih bro? betul. Iya sih, nggak usah sampai kayak gua nih hardcore harus gini, hardcore gak harus gini. Menurutku nggak usah sih. Toh kayak kalau selagi masih ada kita gitu, Nah, masih ada teman-teman yang lain, kalau emang udah sepi ya ramein ramein lagi. lagi ya. Kelar ya, bener apa kata yang dibilang Bang Juli sih, tapi kan Bang Juli konteksnya punk kan. Nah. Kalau ya punk udah mati, ya tinggal hidupin lagi. Iya, kalau sesimpel itu bro, karena masih ada kita gitu, Iya. masih dalam kendali kita. Hardcore ya pun begitu, kalau emang sepi ya udah, kita masih rame, kita bikin lagi aja. Nggak usah nungguan siapa yang bikin, selagi kita masih ada yang bisa bikin, ya let it flow lah, Yoi. biarkan mengalir seutuhnya aja. Organik aja. Organik aja, hardcore itu sih menurut gua. Oke. Nggak usah dibuat-buat lah, ya ngalir aja. Oke. Timbang harus ini itu ribet. Nggak usah muluk-muluk lah ya. Paling kendalanya di kita kan venue. Paling nyari venue ya sekarang, apalagi di Jakarta kan. Iya. Venue makin susah, alat udah makin banyak, terus dan lumayan mahal gitu. Iya sih. Paling kesusahannya di situ. Tapi selagi masih ada anak-anak, kan masih bisa kolektif kita, Iya. masih kita bisa bangun bareng-bareng, dan masih bisa nyari bareng-bareng gitu. Keresahan-keresahan gitu masih bisa dikendalin kah? Bener. Gitu masih bisa lah gitu. Paling yang nggak bisa dikendalin ya sosmed. Sosmed dan Iya harga sih. sewa. Iya, bener juga. Sosmed emang udah nggak bisa dikendalin. Bener. Makanya ada ya nih kayak ada crime sheet gitu. Ini kan ya bukannya kita ngelawan ya, cuma kayak bisa ngasih perspektif apa yang ada di dalam aja gitu. Bener. Jadinya kan sejauh ini kan orang-orang luar kan yang cuma ngasih respon dan opini, tapi kan nggak strike to the point, Iya. nggak apa ya, nggak ngena gitu karena dia nggak tahu gitu. Makanya butuh banget sih kayak crime sheet gini ya, ada Zain gitu yang bikin Iya. Zain kayak Alwan, M Zain gitu, yang ngebuat kita tetap hidup gitu dan bisa ngasih tahu lah ke khalayak banyak Iya. kalau apa yang dikatain orang itu nggak sepenuhnya betul gitu. Makanya dari kita lah yang ini ngasih Respon lah ya. iya ngasih respon, ngasih insight apa yang ada di kita. Itu sih penting banget sih emang sekarang buat ngeredupin yang kayak cuma riding moment doang. Itu sih. Oke, terakhir Max, bold statement lo untuk temen-temen yang mungkin baru terus mau join gitu. Gimana? Kalau buat temen-temen yang baru join ya nongkrong aja Nongkrong kita. aja lah ya. Iya, nongkrong aja. Kita juga bebas-bebas aja gitu. Mau gimana pun nantinya juga bakal kebentuk sendiri kan. Temen-temen pun juga pasti nggak pelit informasi, nggak pelit insight gitu. Pasti bakal ini aja, mengalir aja dan nantinya bakal kebentuk sendiri gitu. Intinya nongkrong sih. Nongkrong. Iya, hardcore ya nongkrong gitu. Saling tukar pikiran, sampai rumah ngedigging gitu. Apa yang temen kasih, sharing-sharing, nemu-nemu band-band baru yang keren. Atau nemu-nemu
rilisan lama gitu yang bisa jadi referensi. Akhirnya buat band Buat gitu band. kan. Seru aja. Jadi emang yang kayak gitu-gitu harus dikembangin sih. Maksudnya bukan dikembangin ya. Kayak harus diluasin lah. Luasin. Iya, biar nggak cuma tahu having fun-nya doang gitu. Sayang aja kalau cuma nyari kesenangan gitu. Itu sih. Oke Max, thank you nih kesempatannya buat Thank you. wawancara. Habis ini Thank you, Am. Sukses kita terus ada buat Crime Sheet Media ya. tidak ada anak ya kan. Iya. Oh ya, hari juga kita ada escape ini ya, show Iya, ya. ada showcase-nya Escape di Post Block Yoi. by the Treat volume pertama tuh ada Outspace yang baru rilis kemarin tuh. Dia sekarang lagi first show. Terus banyak sih ada. Insane juga ya baru rilis ya kan ya Iya, Insane juga rilis partinya. di Escape Ada FA, Storm, Brigade, dan Frank. Escape, Frag, dan lain-lain lah. Oke. Ya, gitu lah. Oke, thank you Max. Thank you. Sehat-sehat. Sehat-sehat, kawan-kawan.